Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Putri Anggraini dengan NIM 23010644531 dari kelas 2023N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang akan saya hadirkan tentang perbedaan budaya antara Surabaya dan Medan. Halo teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan Revina Nova Leria yang akan menjadi narasumber tentang perbedaan budaya di Surabaya dan di Medan. Sebelumnya, saya akan mempersilakan kepada Revina untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Revina Novaleria. Saya dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Revina, sebelumnya kamu kan berasal dari Medan. Tepatnya kamu itu tinggal di daerah mana ya? Iya, saya tepatnya itu tinggal di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Oke, selanjutnya dari tempat tinggal kamu itu adakah wisata yang menonjol yang menunjukkan tempat wisata tertentu atau tidak ya, Revina? Pastinya ada. Dari tempat saya itu 2 jam ke situ. Nama tempatnya itu Danau Toba, yang pastinya semua orang juga udah pasti tahu. Itu wisata yang bisa dibilang legenda nggak sih? Ya, benar sekali. Kalau Danau Toba itu menjadi cerita yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar seperti itu. Nah, lanjut saja, sedikit cerita pertemuan kita. Pertemuan pertama kita, kenapa kita bisa kenalan, karena awalnya itu saya sebelum masuk kuliah di Universitas Negeri Surabaya, saya itu kos di daerah yang lokasinya itu lumayan jauh. Kemudian karena lokasinya yang jauh tersebut, akhirnya aku itu memutuskan untuk pindah ke asrama, dan di asrama ini, di kamar yang ditempati saat ini, udah ada Revina dan teman saya dari Tuban, sehingga kita bisa berkenalan dan akrab. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang culture shock budaya Medan dan Surabaya. Ini coba sih gambarkan pengalaman pertama kamu sampai di Surabaya ini. Oke, jadi saya dari rumah kemarin itu ke bandara itu 6 jam, ada waktu 6 jam. Terus dari bandara naik pesawat ke Surabaya itu sekitar 4 jam 25 menit, tergantung dari maskapainya. Sekitaran segitu, 10 jam gitu dari tempat saya ke Surabaya. Wah, lumayan jauh, bukan jauh ya, lama ya perjalanannya. Selanjutnya ini kita ke dalam konteks sosial. Nah, apa saja perbedaan nilai-nilai atau moral yang berbeda antara Medan dan Surabaya? Jadi yang paling menonjol menurut saya itu di bagian tata keramanya. Jadi di sini itu orang-orang selalu mengucapkan kayak terima kasih ataupun maaf ataupun permisi. Tapi kalau di tempat saya itu jarang gitu loh, nggak jadi kebiasaan. Kalau di sini kan udah jadi kebiasaan, ya udah kayak apa ya? Ya udah jadi ya benar, normal dan tata krama itu sendiri. Selanjutnya nih, Rev, apa perbedaan budaya antara Medan dan Surabaya yang paling menonjol menurut kamu? Oke, perbedaan budaya yang paling menonjol itu menurut saya di bagian bahasa. Jadi kan di sini tuh lebih banyak orang-orang Jawa, jadi kan bahasanya juga Jawa. Di sana, di tempat saya itu banyak orang Batak. Jadi ya, kalau orang Batak itu bahasanya bahasa Batak ya? Ya tentu. Oh, namanya juga bahasa Batak. Lalu pengalaman apa ini yang pernah kamu alami tentang bahasa? Apakah saat kamu menanyakan sesuatu terus langsung dijawab dengan bahasa Jawa? Bisa ceritakan pengalamannya? Iya, kemarin itu saya pernah naik ojol, terus naik Grab. Nah terus saya bapaknya ngajak cerita gitu, terus pakai bahasa Jawa, jadi saya nggak ngerti gitu. Itu yang bikin berbeda sekali ya. Kalau gimana di lingkungan kampus, apakah rata-rata itu menggunakan bahasa Jawa atau
menjunjung tinggi persamaan dalam lingkungan pertemanan kampus? Kalau di lingkungan pertemanan kampus itu lebih sering bahasa Indonesia sih. Oh, jadi sangat menjunjung persatuan sekali ya. Kemudian adakah tantangan yang menurut kamu menjadi tantangan khusus dalam berinteraksi dengan orang-orang di Surabaya ini, maksudnya teman-teman di kampus atau tempat-tempat di area asrama gitu? Tantangannya ya sama seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu terkait dengan bahasa. Yang kebanyakan menggunakan bahasa Iya, Jawa betul. itu. Sejauh mana kamu mengetahui bahasa Jawa? Mengetahui sedikit-sedikit, contohnya itu yang kayak wong ataupun ya sopo gitu-gitu. Pokoknya yang dasar-dasar gitu. Jadi sudah tahu bahasa Jawa yang dasar-dasar gitu. Lalu bagaimana kamu mengatasi tantangan tersebut? Apakah kamu belajar atau menanyakan ulang pertanyaan yang untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Mungkin saya bakal nanya ulang, terus kayak minta ditranslatein dalam bahasa Indonesia gitu. Oh, jadi minta tolong. Nah, kemudian ada nggak mitos atau label yang dimiliki anak Medan tentang Surabaya sebelum kamu pindah? Jadi kalau orang Medan itu mengetahui kalau Surabaya ini panas gitu. Nah, apakah terbukti bahwa Surabaya ini benar-benar panas atau malah sebaliknya Surabaya ini nggak panas? Terbukti dong panas cuy. Sangat panas mungkin. Nah, kalau perbedaan panasnya di Surabaya dan tempat kamu tinggal itu sangat berbeda jauh atau tidak begitu berbeda jauh? Kalau di tempat saya sendiri itu kan agak jauh dari Medan. Kalau Medan itu panas, kalau di tempat saya itu dingin. Jadi ya tentu beda dong Surabaya sama tempat saya. Signifikan gitu. Kalau Surabaya dengan Medannya sendiri, apakah perbedaannya jauh panasnya? Nggak beda jauh, tapi lebih panas di Surabaya. Wow, jadi Surabaya ini terbukti panas ya teman-teman. Kemudian ini, adakah barang atau suatu hal yang bikin kamu shock yang ada di Surabaya ini? Yang bikin saya paling shock itu sapu sih. Di sini sapunya itu tangkainya itu pendek, padahal kalau di Sumatera itu tangkainya itu panjang gitu. Jadi sapu ini juga bikin shock ya, barang di kehidupan sehari-hari yang bikin shock. Jadi kultur shock atau perbedaan budaya yang dialami oleh Revina sebagai orang Medan yang baru pertama kali ke Jawa adalah perbedaan bahasa dan perbedaan cuaca, khususnya cuaca di Surabaya yang bisa dibilang panas ya, bukan dibilang, emang kenyataannya memang panas. Selanjutnya ini, tadi kan kamu memperkenalkan diri sebagai mahasiswa prodi psikologi. Nah, di sini apa alasan kamu memilih program studi psikologi, Revina? Jadi awalnya itu kemarin saya cari di Google tes MBTI gitu, terus disaranin kayak masuk psikologi gitu. Wah, saya kepikiran buat masuk. Jadi karena tes itu, tapi setelah tes itu apakah ada pertimbangan dari kamu untuk langsung memilih psikologi atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain? Tentunya pasti ada pertimbangan. Hampir 1 bulan kemarin aku tuh. Oh, hampir 1 bulan. Baik, dan menurut kamu, apa tanggapan kamu mengenai psikologi sebelum kamu masuk prodi psikologi dan sesudah masuk psikologi? Apakah masih sama-sama semenarik itu atau bagaimana? Masih sama, tetap menarik. Menariknya di bagian apa ya? Jadi kan psikologi itu mempelajari tentang manusia, mempelajari tentang kepribadian manusia. Itu menurut saya kayak menarik gitu loh untuk dipelajari. Kemudian kalau kamu merasa menarik prodi psikologi ini, menurut kamu kan menarik, adakah tantangan yang kamu hadapi sebagai mahasiswa psikologi? Sebenarnya bukan tantangan sih, lebih ke stereotip dari masyarakat yang menganggap bahwa psikologi itu bisa membaca bahwa anak psikologi itu bisa membaca pikiran orang lain. Itu sih. Jadi orang-orang itu salah ya
berpandangan bahwa anak psikologi itu bisa membaca pikiran. Jadi ini harus diluruskan bahwa psikologi itu bukan ilmu tentang membaca pikiran ya teman-teman. Dan mungkin sekian podcast dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.